Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin biar gampang ya, ini ada beberapa level supaya kita bisa cepat pulih ya. Untuk menjalani kehidupan kita ini, kita harus merasakan, mencicipi level percaya, iman. Apakah kamu percaya adanya Allah? Ya, percaya. Apakah kamu percaya Allah bakal nolongin kamu? Nah, ini next level sebenarnya. Allah ada tapi nggak nolongin tuh. Allah ada tapi iseng banget, ngasih sial terus. Allah ada tapi sepertinya abai. Ini bukan level yang benar. Allah ada dan Dia peduli ya. Setelah level percaya, kita masuk ke level kedua, menerima anggunli dengan cara yang slay. Apa menerima? Masa iya aku harus menerima kezaliman? Masa iya aku harus menerima kepahitan? Masa iya aku harus menerima pasir? Gitu kan, mungkin ya. Kalau bisa memilih mah kita lepeh ya, namanya juga pasir gitu. Oke. Ya, jadi level menerima ini kadang-kadang kita berpikirnya yang kita terima yang buruk-buruk aja gitu. Biasanya yang buruk itu sudah sepaket dengan yang baik. Ketika ditakdirkan untuk makan pasir, si kerang ini diberikan fitur, diberikan teknologi merubah pasir jadi mutiara. Seperti kita juga seperti itu, ketika kita ditakdirkan kok aku punya takdir begini ya, berarti kita punya fitur spesial untuk merubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Itu sudah ada di dalam diri kita. Kapasitasnya, ilmunya, kemampuannya, you are, yang sering kita sebut dengan you are the chosen. Kamu memang dipilih oleh Allah untuk membuat lapisan duka menjadi lapisan mutiara. Kamu dipilih oleh Allah untuk membuat lapisan trauma menjadi lapisan permata misalnya, menjadi lapisan bla bla bla. Oke, itu level apa saya? Level menerima, bukan hanya menerima, mampus aku suruh makan pasir, mampus enggak, itu bukan, tetap dimakan tapi di dalam hati mampus gitu. Itu belum anggunli ya. Gimana anggunli? Baiklah, telan, tidak menyenangkan, tidak nyaman, tapi kita punya kenapa kita bisa mencapai penerimaan dengan anggunli? Karena kita punya kesadaran bahwa kita punya peran ilahi. Ini yang bisa bikin kita anggunli. Kalau nggak punya kesadaran peran ilahi, kita susah untuk bisa anggunli atau slay. Oke, semua yang hadir di sini, yang duduk di sini diberikan peran ilahi. Masing-masing sesuai kapasitas, sesuai dengan takdir, sesuai dengan proporsi kehidupannya masing-masing. Oke, peran ilahinya bisa apapun ya. Peran ilahi, fungsi ilahi. Secara umum peran ilahi dan fungsi ilahi itu bisa kita resum rahmah, ayah, warahmah. Kita menjadi ayah. Ayah itu tanda kuasa Tuhan. Gimana cara kita bisa menjadi tanda kuasa Tuhan? Oh, harusnya dia itu ambyar, tapi kok tetap slay? Berarti yang bekerja adalah kuasa Tuhan di dalam diri dia. Jadi kita invite kuasa Tuhan ke dalam diri kita. Allah, datangkan kuasamu melalui diriku, di dalam diriku, sehingga orang-orang yang menyaksikan diriku atau perilakuku bisa membaca kuasa Tuhan. Bisa kebayang ya, serumit apa? Nggak rumit kan? Jadi kayak si kerang tadi ya, dia punya fungsi ilahi gitu. Kok bisa? Ini gimana ceritanya? Seekor tiram bisa merubah pasir menjadi mutiara. Ini kan teknologi apa? Ini namanya dia punya fungsi kuasa ilahi. Tuh, Tuhan punya kuasa lewat kerang, lewat kita ya. Nah, itu yang bikin kenapa si kerang teh tetap anggunli dan tetap slay menjalani takdir dia. Oke, di step situ masuk ya, masuk.
Yang ketiga stepnya adalah ridho. Apa makna ridho? Apa makna ridho? Ridho ini sudah hasil ya. Jadi step terberatnya adalah tadi yang percaya, yang kedua menerima, ini berat. Nah kalau sudah masuk ke step ketiga ini sudah hasil, dia ridho. Apa arti ridho? Ridho itu puas dan damai. Damai, nggak bisa kamu bikin aku ngereok, nggak bisa, bikin aku tantrum, nggak bisa, gitu. Ya, I am at peace. Aku selalu berada di zona damai. Ini arti dari ridho. Ridho itu no complain. Saya nggak komplain. Ya, makan pasir pun pasir lah, telan pun telan lah, ya keselek pun keselek lah. Ya dijalanin aja, tapi kita nggak komplain. I have no complaint. Aku nggak akan komplain ini terlalu dingin. Aku nggak komplain ini terlalu panas. Aku nggak komplain. Kenapa kedinginan? Belajar ridho, say. Dari tadi ridho, ketika aku komplain, kalian ikut komplain. Berarti komplain itu nular ya, bener gak? Karena yang aku rasain kalian bisa rasain. Oke. Jadi di level ketiga ini sudah growingnya sudah bagus ya. Ini sudah spiritual kita sudah bagus, sehingga kita sudah merasa aman dan damai, sakinah. Ya, kalau kamu tanya, katanya di dalam rumah tangga ada sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Mana kok aku nggak ngerasain sakinah, yang ada panas gitu kan misalnya, yang ada ruwet, yang ada rudet gitu. Nah sakinah itu ya, itu tadi levelnya harus pertama iman, percaya tadi dengan catatan yang sudah aku berikan. Yang kedua adalah level menerima dengan segala pertolongannya, menerima baik dan buruknya semuanya kita terima. Level ketiga adalah mencari atau mencapai kepuasan dan damai batin. Kamu kalau sudah damai batin kamu, loh luka aku di mana ya? Udah nggak ada dong, karena sudah damai. Udah nggak perih lagi, udah nggak sakit lagi, udah nggak berdarah lagi, udah nggak menyakitin lagi. Oke, yang keempat, oke, di tiga ini sudah di puncaknya ya, sudah mencapai level damai yang sudah tidak merasakan rasa sakit lagi.